Berkatalah kemudian Isa, "Inni Abdullah." Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku kemudian diberikan oleh Allah kitab dan aku kemudian dijadikan oleh Allah sebagai seorang ini, bahwa kelahirannya Yesus ini adalah di waktu-waktu itu. Dari siapa Yesus lahir? Dari perawan, namanya Maria. Atau di dalam Al-Qur'an namanya Maryam. Pertanyaannya, Maryam ini siapa? Maryam ini adalah anak daripada keluarga Imron. Jadi bapak Ali Imran. Ali Imran, betul. Bapaknya namanya Imron, ibunya namanya Hannah. Lalu kemudian Hannah ini ketika dia hamil, karena memang dia senantiasa beribadah pada Allah, pada saat itu dia berdoa agar dari perutnya ini lahir orang-orang yang kelak nanti akan melayani Baitul Maqdis. Jadi akan melayani Masjidil Aqsa. Jadi Bait Hamikdas kalau orang-orang Yahudi. Jadi ibunya Yahudi dan bapaknya Yahudi. Jadi kita bisa bayangin ya. Dari sini kita jadi tahu Maryam ini lahir dalam keluarga yang baik-baik. Keluarga yang sangat religius. Nah, ketika kemudian lahir ternyata perempuan. Karena cuma laki-laki yang boleh melayani di Bait Allah atau di Bait Hamikdas itu atau Baitul Maqdis. Ketika lahir perempuan, nggak bisa dong jadi pelayan, tapi karena sudah diniatkan oleh Hannah dan juga Imron untuk menjadi pelayan Bait Allah lah pada saat itu ya, Baitullah kalau kita ya, kalau sana Bait Allah. Lantas kemudian dititipkanlah anak ini kepada sepupunya atau bibinya, namanya Elizabeth. Nah, jadi Elizabeth ini punya suami namanya Zakaria. Nabi dong itu, Nabi Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Nah, Zakaria dan Elizabeth ini udah tua, nggak punya anak, dan mereka menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dari sinilah kemudian cerita Ali Imran tuh nyambung ke kita. Ketika kemudian Maryam dititipkan ke sana untuk melayani Baitul Maqdis atau melayani Masjidil Aqsa, dia punya tempat di situ, tempat untuk sholat sendiri. Mihrab. Dia jadikan sebagai mihrab. Nah, disitulah kemudian ketika dia lagi sholat, lalu kemudian setelah selesai dia sholat, ada buah-buahan di situ. Anehnya tidak terdapat di tempat itu. Nah, ketika kemudian Zakaria ngelihat kemudian Maryam punya buah-buahan setiap waktu, dia nanya kepada Maryam karena dia punya problem. Apa problemnya? Dia belum punya keturunan. Sedangkan tugas kenabian ini harus dilanjutkan. Maka Zakaria tuh waktu itu setiap waktu berdoa, "Ya Allah, ini aku bukan khawatirin diriku sendiri, aku khawatirin umatku. Kalau nggak ada yang melanjutkan aku, siapa yang kemudian mengambil tugas-tugas kenabian?" Pas ngelihat Maryam dapat sesuatu yang dalam tanda kutip unusual, maka kemudian dia langsung nanya Maryam, "Annalaki hadza?" Apa ini? Itu kan ya, kamu dapat dari mana? Lalu kemudian dijawab oleh Maryam, "Ini semua adalah dari Allah." Nah, setelah itu kemudian di situ dia sholat. Dia langsung sholat di situ. Itu ada di dalam surat Maryam juga diceritain bagaimana kemudian doanya Zakaria. Juga dikonfirmasi dalam surat Al Imran. Itu juga doanya Zakaria. Intinya apa? Dia bilang, "Ya Allah, aku sudah tua, aku sudah renta, istriku sudah menopause, istriku sudah bungkuk, rambutnya putih semua, aku juga rambutnya putih. Bagaimana permintaanku itu kemudian bisa dikabulkan?" Ternyata langsung dijawab di situ, "Kamu punya anak namanya Yahya." Jadi dikabarkan bahwasanya Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Muncullah kemudian namanya Yahya. Kalau di Alkitab namanya Yohanes. Yahya dalam bahasa setempat namanya Yuhan. Jadi kan Yahya, Yuhan atau Yohanes gitu kan ya. Nah, itu ada banyak Yohanes by the way, karena di dalam Alkitab juga, di dalam Injil ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Aku, kata Allah, akan memberikanmu sebuah kabar gembira dengan seorang anak namanya Yahya. Berarti Zakaria punya anak namanya Yahya atau Yohanes. Beda dengan Yohanes yang nulis Injil. Itu Yohanes di sini dikenal dalam sejarah dengan nama Yohanes Pembaptis. Karena dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Ini langsung dikasih anak namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Bagus, pintar. Nah, itu beda dengan Yohanes yang menulis Injil. Ketika kemudian lahir yang namanya Yahya, di saat yang sama itulah, nggak berselang berapa lama, itu Maryam hamil. Setelah kejadian di mana kemudian Zakaria sholat di situ, Maryam langsung didatengin sama Jibril. Di dalam surat Maryam, teman-teman bisa baca bahwasanya Maryam bilang gini, "Jangan dekat-dekat aku," gitu kan ya. "Inni a'udzubi rahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung pada engkau laki-laki karena kalau engkau bertakwa pada Allah, jangan dekat-dekat saya. Intinya kelanjutan terus-menerus, dia cuma ngasih tahu sebenarnya sudah ada keputusan Allah bagi kamu. Apa keputusannya? Kamu akan mengandung seorang anak. Dan anak itu dikasih nama siapa? Isa ibnu Maryam. Yang ngasih nama Isa
Jibril yang ngasih gitu. tahu dari Allah. Oh. Sama seperti Yahya itu juga dikasih tahu oleh Jibril. Dan di dalam surat Maryam juga setelah itu dia kemudian pergi ke tempat yang sepi ya. Di pohon kurma itulah dia melahirkan namanya Isa ibnu Maryam atau Isa. Nah, Nabi Isa nih berarti lahir dalam kondisi itu. Tahun berapa Nabi Isa lahir? Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas dia lahir di dalam kepemimpinan orang-orang Romawi. Orang Romawi dipimpin yang namanya Caesar. Ketika itu mereka itu orang-orang Romawi punya gubernur di daerah itu. Yesus lahir di situ dalam kondisi dia lahir di kebun kurma dalam keadaan langsung bisa ngomong. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Maka goyanglah pangkal pohon kurma, lalu kemudian akan turun padamu kurma yang masak. Jadi ketika Maryam lagi kesakitan, Allah bilang untuk menggoyang pohon kurma. Kalau misalnya dikatakan seperti menggoyang pohon kurma seperti ini, berarti dia seperti memeluk, sehingga kemudian jalan keluar bayinya lebih mudah. Oh gitu. Dan kemudian ketika dia keluarkan karena kedorong gravitasi ya. Kedorong gravitasi. Ketika Nabi Isa sudah dilahirkan, maka di situ sudah ada telaga Saria. Nah, itu ada malaikat katanya. Oh. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan ada yang dibawa yang menyambutnya di telaga Saria itu. Ketika Bunda Maryam melahirkan, dia kan sudah bilang kan ya, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mangsia. Kalau andaikan aku mati itu lebih baik bagiku dan dilupakan itu lebih baik bagiku. Kenapa? Ketimbang aku harus menghadapi dunia dalam kondisi yang seperti ini. Iya. Lalu kenapa? Karena dia bawa anak sebagai seorang ukhti masjid. Iya. Yang hamil nggak ada bapaknya. Dan ketika itu Allah sudah ngasih tahu pada Maryam, kalau kamu ketemu satupun manusia, kasih tanda pada mereka, aku lagi puasa. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi kalau lagi puasa, mereka tidak hanya puasa nggak makan, tapi juga nggak ngomong, memberi tanda dia lagi puasa, dia cuma nunjuk anaknya. Ini anak siapa? Berkatalah kemudian Isa, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku kemudian diberikan oleh Allah kitab dan aku kemudian dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Ketika itu terus kemudian gubernurnya dikasih tahu bahwasanya ada orang-orang dari Persia, ingat para magi dari Persia, Magus, raja-raja Persia datang membawa hadiah buat Yesus. Oh ya. Dia ngomong kepada gubernurnya Herodes bahwasanya aku mau untuk memberikan hadiah pada raja yang baru lahir. Ngasih hadiah kepada Nabi Isa. Mereka bilang raja yang baru sudah lahir. Gubernur Herodes kan raja juga sebenarnya, raja Yudea. Oh, ngerasa kesaing. Walaupun dia gubernur ya, tapi dia kan raja Yudea, diangkat sama Romawi. Ketika dia merasa tersaingi itulah, kemudian dia memerintahkan agar siapapun yang lahir di tahun-tahun ini agar kemudian ditangkap dan dihukum mati. Dia pengen nyari ini anaknya siapa. Maka Yesus dilarikan ke Mesir untuk kemudian menghindari itu semuanya. Nah, setelah kemudian sekitar 2-3 tahun baru Yesus balik lagi ke sana. Nah, terus kemudian kita time skip. Kita time skip sampai kemudian sekitar tahun 30-an. Terus kemudian dia mulai berdakwah. Jadi kita udah tahu kan kondisinya seperti apa ya. Setelah dia mulai berdakwah, dia itu dikenal bukan juga mendakwakan agama baru. Dia cuma mengatakan bahwa saya menggenapi Taurat. Setelah kemudian dia berdakwah, yang merasa terganggu siapa? Yang merasa terganggu orang-orang Yahudi. Pendeta-pendeta kepala daripada orang-orang Yahudi yang namanya Rabbi. Nah, jadi semua ini kemudian protes karena Yesus ini buat sesuatu yang kontroversial. Misalnya contoh ya, di dalam Alkitab tuh dia pernah bolak-balik meja di Bait Allah. Yesus, iya, bisa. Baitullah. Banting-banting. Jadi dari zaman dulu berdagang di tempat ibadah tuh nggak boleh. Oh. Tapi dia melihat ini orang-orang berdagang di tempat ibadah, dibalikin tuh meja dagangnya. Jadi dia mengkritik praktek-praktek yang tidak seharusnya. Jadi Yesus masih dikenal sebagai orang Yahudi, dan kita harus tahu agama Yahudi itu adalah agama eksklusif pada saat itu untuk orang Yahudi dan tidak selain kepada orang Yahudi. Nah, dalam keadaan seperti inilah kemudian akhirnya chaos di mana-mana, dilaporinlah dia. Siapa yang ngelaporin? Ya orang-orang Yahudi itu sendiri. Dilaporin kepada pemerintah. Yang pemerintahnya adalah orang Romawi. Belum lanjut dilaporin, itu kisah-kisah mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa itu udah kelewat atau pas in time between? Oh, in between time skip tadi. Ya, ketika dia kalau di Alkitab dia mengubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan orang penyakit lepra, buta, kusta. Dia menghidupkan orang mati di dalam Al-Qur'an. Dia berbicara ketika masih kecil di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah kemudian itu terjadi, singkat cerita, dia punyalah Hawariyun, 12 murid.
Kalau di Alkitab disebutnya 12 rasul. Nah, singkat cerita adalah dia punya 12 rasul ini dan Yesus itu kemudian, nah ini di sini nih letaknya nih. Di Antara sini nih. pemikiran Ya. Islam dengan Nasrani. Dari sini nih. Dari sini. Dari sini. Menurut versi orang-orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus disalib, hasil daripada problematika ini. Ketika Yesus disalib, maka dia setelah itu kemudian dimakamkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Ini Nasrani dulu ya. Nasrani dulu. Dia disalib. Ya. Salib nih. Namanya Jumat Agung. Oke. Terus dimakamkan hari Jumat. hari Jumat Agung Nah, itu. bangkit pada hari ketiga. Makanya Minggu namanya Paskah. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Itu versi orang Kristen. Nasrani gitu kan ya. Nah, versi kita beda. Versi kita wama solabuhu wama kotaluhu. Dia tidaklah kemudian Yesus itu disalib atau dibunuh. Akan tetapi kemudian syubbiha lahu. Akan tapi disyubhatkan atau diserupakan dengan dia. Nah, kita nggak tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas bagi kita Yesus langsung diangkat. Nah, sehingga sampai sekarang bagi orang Muslim Yesus nggak pernah mati dan Yesus masih hidup. Tapi berarti kasus penyalipan itu benar terjadi, tapi bukan Yesus kalau di kita. Ya, walakin syubbiha lahu, kata Allah itu diserupakan. Yang intinya Al-Quran tidak meng-highlight tentang siapa yang disalib atau proses penyaliban itu, cuman Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Setelah kemudian Yesus disalib ini, maka kepemimpinan orang-orang beriman pada saat itu diserahkan kepada Petrus. Siapa Petrus ini tiba-tiba muncul? Salah satu daripada Hawariun. Oh, di antara 12 tadi ya, itu. Dia pemimpinnya Hawariun. Dia dikatakan bahwasanya sama Yesus ketika Yesus masih hidup, kamu nanti akan membangun gerejaku. Ceritanya. Kepemimpinannya nanti beralih ke Petrus. Nah, Petrus ini lambangnya adalah kunci. Jadi pas Yesus itu sudah nggak ada ya. Berarti yang megang pemimpin orang-orang beriman, Amirul Mukmininnya. Ini kayak Abu Bakar lah kira-kira. Nah, Amirul Mukmininnya adalah Petrus. Petrus ini yang memimpin kemudian tauhid pada saat itu, dan sampai di titik ini belum juga dikenal sebagai seorang Nasrani atau Kristen, dan belum dianggap sebagai Tuhan juga. Belum dianggap sebagai Tuhan juga pada saat itu. Cuma dia mendakwahkan apa yang menjadi ajarannya Yesus. Di dalam beberapa dokumenter dan beberapa data dikatakan ajarannya Yesus ini apa? Namanya the way. The way. Hadza siratum mustaqim. Itu kata Yesus di dalam surat Maryam. Jadi ikutilah aku adalah jalan yang lurus. Itu di dalam Al-Qur'an. Tapi menurut orang-orang Kristen beberapa juga aku baca dokumenter dan referensi, kata Yesus adalah juga sama, aku mengajarkan jalan. Jalan keselamatan lah kira-kira gitu nih.